BMC atau Business Model Canvas merupakan satu kerangka kerja untuk mendefinisikan sebuah model bisnis. BMC merupakan sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang berisi 9 elemen. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih maksimal. Jadi, produk kami yaitu Art Dreamer juga memiliki BMC atau Business Model Canvas-nya sendiri untuk memaksimalkan kinerja dan penjualan produk. Kita mulai dengan key partner atau partner utama atau disebut lagi dengan mitra utama dari produk Art Dreamer. Biasanya mitra utama ini yang akan menentukan bagaimana aktivitas utama atau key activities yang akan dijalankan oleh suatu bisnis. Nah, mitra utama dalam produk Art Dreamer yaitu kami akan bekerja sama dengan pemasok bahan baku atau penyedia bahan-bahan untuk membuat Dreamcatcher itu sendiri, seperti kalimat krem, bulu-bulu, manik-manik, atau bahkan Polaroid. Selanjutnya, kami juga akan bekerja sama dengan fotografer untuk mengambil foto atau gambar produk dari berbagai setting, sehingga akan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, kami juga akan bekerja sama dengan e-commerce platforms. Karena produk kami dijual secara online, jadi kami akan bekerja sama dengan e-commerce seperti TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee. Kami juga akan bekerja sama dengan influencer atau brand ambassador, di mana influencer ini akan memasarkan produk kami sehingga menarik daya tarik konsumen. Selanjutnya, kami juga tentu akan bekerjasama dengan pengrajin, karena Dreamcatcher ini adalah produk buatan tangan, jadi kami butuh yang namanya pengrajin untuk membuat Dreamcatcher ini. Selanjutnya, kami juga akan bekerjasama dengan pengirim atau karena produk dijual secara online, kami butuh kurir untuk mengantarkan produk tersebut ke tujuan atau pada konsumen. Setelah key partner atau mitra utama, kita akan masuk ke key activities atau aktivitas utama yang akan dilakukan ataupun dijalankan dalam bisnis Art Dreamer ini. Yang pertama, kami akan desain dan produksi Dreamcatcher. Tentu untuk menjual Dreamcatcher, kita harus punya produk Dreamcatcher tersebut. Jadi kami akan membuat desain Dreamcatcher yang menarik serta unik sesuai dengan minat serta kebutuhan ataupun custom dari konsumen. Selanjutnya, kami juga akan mengadakan pemotretan dan editing foto. Penjualan secara online memerlukan foto yang real pic dan bagus. Jadi kami akan mengusahakan foto yang benar-benar real pic, sehingga ketika Dreamcatcher ini datang akan sesuai dengan yang kalian lihat di foto. Selanjutnya ada pemasaran serta promosi. Kami akan melakukan pemasaran dengan cara yang menarik, dengan cara yang unik, entah itu di sosial media seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Kami juga akan melakukan live seperti Shopee Live, TikTok Live, dan lain sebagainya. Pengelolaan toko online. Toko online akan dikelola dengan baik sehingga akan memberikan respon yang cepat kepada si penanya, entah itu berupa pertanyaan dari si calon pembeli atau apapun itu akan direspon secepat mungkin oleh pengelola toko tersebut. Selanjutnya, kami juga menyediakan layanan pelanggan, di mana dukungan pelanggan untuk memastikan pengalaman belanja yang baik. Setelah key activities, maka selanjutnya akan dihasilkan value proposition atau proposisi nilai dari Art Dreamer itu sendiri. Proposisi nilai ini merupakan keunggulan ataupun kelebihan dari produk kami. Keunggulan produk kami yang pertama yaitu unik dan handcrafted. Produk kami itu unik, dapat di custom sesuai kebutuhan dan keinginan si customer. Entah itu dari kali-kalinya, entah itu dari manik-maniknya, dari fotonya, bentuk, besar, kecil, itu bisa di custom semuanya. Produk kami juga handcraft buatan tangan, jadi akan lebih rapi. Selanjutnya ada desain yang memukau dan estetik. Selain memang produk kami memiliki desain yang estetik dan menunjukkan nilai estetika, pengambilan gambar juga akan kami fokuskan sehingga akan cantik dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, produk kami juga bisa menjadi hadiah yang bermanfaat untuk orang-orang yang kalian sayangi.
karena dipercaya juga bahwa Dreamcatcher itu bisa membuat tidur lebih nyenyak lagi. Selanjutnya, pengalaman visual. Dengan adanya Polaroid sesuai keinginan, itu akan menambah nilai visual untuk si pembeli. Selanjutnya juga ada customisasi, seperti yang saya katakan tadi, produk Art Dreamer ini full customisasi dari customer. Oke, berikutnya kita akan masuk ke customer relationship dan customer segment. Tapi untuk yang pertama, aku akan membahas customer relationship dulu dari produk Art Dreamer ini. Bisnis model kanvas Art Dreamer ini menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Kami menyediakan chat dan email untuk menjawab pertanyaan pelanggan tentang produk atau pesanan mereka. Berikutnya adalah personalisasi. Kami menawarkan kustomatisasi desain Dreamcatcher untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, misalnya warna, Polaroid atau foto, atau ukuran khusus lainnya. Lalu customer relationship dalam komunitas dan kolaborasi. Kami membangun hubungan dengan pelanggan melalui media sosial seperti Instagram dan website dengan berbagai foto produk, tips atau cerita inspiratif lainnya. Nah, berikutnya, untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan, kami juga menyediakan loyalty program berupa program hadiah dan diskon untuk pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Kami juga memberikan free gift kepada pelanggan yang melakukan pembelian senilai 300.000 dan berlaku lipatan. Berikutnya adalah customer segment. Bisnis model kanvas kami pada Art Dreamer ini memfokuskan customer-nya pada khususnya pecinta kerajinan dan seni. Target pasar kami adalah orang-orang yang tertarik dengan produk handmade dan desain yang unik. Nah, produk ini akan sangat cocok untuk remaja usia belasan, juga untuk dewasa, bahkan untuk lansia. Nah, produk kami juga akan cocok banget nih bagi kalian yang suka mencari hadiah bermakna untuk teman atau keluarga. Kalau kalian termasuk dalam tipe orang-orang yang suka mencari hadiah bermakna dan unik juga untuk teman atau keluarga, pasti akan sangat cocok banget untuk mencoba produk kami. Produk kami juga akan dipasarkan di pasar e-commerce seperti TikTok, Shopee, dan Lazada. Target kami adalah pembeli yang aktif di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan tertarik dengan produk-produk yang dekoratif dan kreatif. Art Dreamer ini juga cocok banget nih untuk kalian yang menjadi penggemar dari spiritual atau budaya. Kepada orang-orang yang percaya pada simbolisme Dreamcatcher sebagai alat untuk menangkal mimpi buruk dan membawa energi positif, akan sangat cocok dengan produk kami. Dan satu lagi yang menjadi customer segment kami adalah dekorator rumah. Bagi mereka yang ingin mempercantik rumah dengan dekorasi bertema bohemian, itu cocok banget nih dengan produk kami. Jadi cus, buruan beli sekarang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Yuli, NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama yaitu di dalam pre-research ini, yang pertama yaitu fotografer dan peralatan fotografi, di mana kami menyewa fotografer profesional dan menyiapkan peralatan untuk menghasilkan gambaran yang menarik bagi peminat. Yang kedua yaitu SDM atau sumber daya manusia, di mana pengrajin yang membuat Dreamcatcher. Yang ketiga yaitu platform e-commerce, di mana akses ke platform online untuk kami menjual produk tersebut. Yang keempat, website atau sosial media untuk memamerkan foto-foto produk dan membangun merek atau brand image. Yang kelima yaitu berupa bahan baku, yang dimana bahan-bahan untuk membuat Dreamcatcher bahannya berupa tali makrame, kayu, polaroid, bulu, dan manik-manik. Yang keenam yaitu peralatan promosi atau ad tools, anggaran untuk memajang iklan di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee.
Selanjutnya di channels, di sini yang pertama yaitu media sosial yang dimana dimaksudkan seperti Instagram, TikTok, Facebook yang digunakan untuk mempromosikan Dreamcatcher ini dengan foto-foto yang menarik dan estetik. Yang kedua, website atau e-commerce, platform atau marketplace seperti TikTok Shop, Tokopedia, ataupun Shopee untuk menjual Dreamcatcher. Yang ketiga ada influencer marketing, di mana kami menggunakan influencer untuk mempromosikan produk kami dengan mereka memajang ataupun membuat video di sosial media mereka tentang Dreamcatcher kami. Yang terakhir itu event atau pop-up store, di mana kami menjual produk kami di pameran seni ataupun pameran kerajinan tangan. Di sana kami memajang produk kami agar menarik peminat untuk membeli. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Struktur Dreamcatcher bisnis model kanvas kelompok kami. Biaya produksi, biaya bahan baku yang meliputi benang makrame, bulu, manik-manik, ring, polaroid, biaya fotografi yang meliputi pemotretan produk, pengeditan foto produk, lalu setelah itu dipromosikan lewat sosial media. Biaya pemasaran dan iklan yang meliputi pemasaran dan periklanan lewat sosial media dan e-commerce. Biaya pengiriman yang meliputi pengiriman produk ke pelanggan. Biaya platform e-commerce yang meliputi berlangganan atau komisi platform e-commerce seperti Shopee atau sosial media. Gaji pengrajin atau tenaga kerja untuk memproduksi Dreamcatcher. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang revenue struktur atau struktur pendapatan, di mana struktur pendapatan adalah kerangka atau cara yang digunakan oleh sebuah bisnis atau organisasi untuk menghasilkan pendapatan. Ini mencakup berbagai sumber pendapatan dan mekanisme yang digunakan untuk memonetisasi produk, layanan, atau aset perusahaan. Kemudian struktur pendapatan ini membantu menyampaikan bagaimana perusahaan memperoleh pemasukan dan mendukung keberlanjutan operasionalnya. Dan mengapa penting struktur pendapatan ini, yaitu karena satu, membantu perusahaan memahami aliran pendapatan dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan. Yang kedua, mempermudah analisis profitabilitas atau sumber pendapatan. Yang ketiganya, mendukung strategi bisnis dan menentukan fokus pada sumber pendapatan yang paling menguntungkan. Kemudian adapun struktur pendapatan ini yaitu satu, penjualan produk, di mana pendapatan utama dari penjualan produk kami sendiri yaitu Dreamcatcher, baik yang di toko online atau toko fisik. Kemudian ada kustomisasi produk, yang dimana pendapatan pertambahan dari layanan kustomisasi, yang misalnya pelanggan yang ingin desainnya khusus. Kemudian ada penjualan aksesoris, yang dimana penjualan aksesoris ini terkait seperti tali McLean, ring, polaroid, bingkai foto, atau produk dekoratif lainnya. Kemudian ada kerjasama dengan influencer atau mitra bisnis. Ini juga salah satu pendapatan dari kerjasama dengan influencer atau mitra bisnis untuk mempromosikan produk supaya produk kami dapat diminati atau dikenal banyak orang. Jadi dengan memahami struktur pendapatan ini, kita dapat mengoptimalkan cara untuk menghasilkan pendapatan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Sekian, terima kasih.